Insya Allah pertemuan pertama ini langsung ada tugas, nggak susah, masih ada hubungannya dengan algoritma. Nanti bisa dilihat di website yang sudah saya share, di deskripsi grup WA juga ada, C Academy. Pengumpulannya nanti lewat Google Form. Kembali lagi ke PowerPoint. Pertama perkenalan dulu, karena ini kalian semester 1. Bisa dibaca di sana. Terbaca nggak ya? Ya mungkin kalau pakai HP mungkin kecil ya, mungkin kalau pakai laptop bisa dibaca. Nama saya Muhammad Nazamuddin Rimi Aceh. Kontak di situ email@nazamuddintwi.com. Itu juga bisa. nazamuddintwi@gmail.com juga bisa. Kalau ada yang nanya kenapa Gmailnya bisa di depan, karena itu domainnya nazamuddintwi.com, terus di dalam domain itu ada aplikasi webmail dengan akun Gmail. Jadi sama kayak Gmail itu kan produk email gratis dari Google. Akunnya di depan nazamuddintwi@gmail. Kita juga bisa buat webmail sendiri pakai domain kita. Nah itu saya buat akun gmail@nazamuddintwi.com. Kalau ada yang nanya, soalnya dari Tuban, Jawa Timur, tinggalnya di Cikarang. Jelas tadinya itu satu lokasi utama Surabaya, jurusan informatika. Melanjutkan S2-nya lulus 2014 di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lulusnya baru tahun kemarin 2019. Agak molor. Jurusannya teknik informatika sama linear, tapi konsentrasinya ke informatika medis. Lebih banyak yang baru masuk. Ini memang harusnya saya pakai dua layar ya, dua monitor, yang satu buat sharing screen, satu lagi buat confirm yang baru masuk. Kalau enggak harusnya saya pakai co-host di HP. Nanti saya coba. Saya mau menerima dulu baru masuk. Mungkin saya bagi dua aja.
Bentar, saya rubah dulu settingan screen-nya. Satu, kedengaran suara saya. Saya lanjutkan ya. Bentar, belum tampil di layar. Ini aja, mungkin saya lanjutkan. Jelas suara saya? Dengar, Pak. Iya, dengar ya. Ya, beginilah kendalanya kalau mulai online. Ini laptop saya juga agak kentang, jadi loading berat. Kita lanjutkan untuk kontrak kuliah ya. Bisa dilihat di presentasi yang sudah saya share, PowerPoint yang sudah, PDF yang sudah saya share. Kontrak kuliah, untuk kontrak kuliah perkuliahan semester ini, presentasi pemilihan kehadiran 10, tugas 25, OTS 30, yang paling bawah itu saya salah nulis, harusnya UAS 35%. Untuk kehadiran nanti saya share link Google Form-nya yang saya buat. Nanti di akhir kuliah mungkin saya kasih. Nah, tujuan pembelajaran algoritma pemrograman itu mahasiswa tidak dapat menyusun algoritma dan menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin yang dulunya sebelum melanjutkan kuliah studi ini belajar jurusan masih sekolahnya di sekolah menengah kejuruan, jurusan multimedia RTL atau TKJ, MTIK, pasti sudah belajar tentang algoritma pemrograman. Karena belajar lagi. Yang pertama, pengenalan algoritma. Algoritma itu sebenarnya diambil dari nama orang ya.
di abad ke-16 atau 17, namanya Al-Khwarizmi, yang juga menetapkan nilai, menemukan angka 0 atau angka kosong. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi kalau sudut pandang anak informatika melihat masalah itu, melihat masalah penyelesaiannya dipikir sistematis ya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Karena itu memang langkah-langkah penyelesaian masalah secara algoritma. Kenapa kita belajar algoritma? Karena kita akan dihadapkan selanjutnya, yaitu bagaimana membuat program yang bisa menggantikan sistem atau menyelesaikan masalah dengan aplikasi yang kita buat. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu, aplikasi ini kita harus tahu langkah-langkah yang harus dikerjakan. Semuanya, contohnya kalkulator ya. Untuk bisa menghitung perkalian, kalkulator harus tahu cara menghitung perkalian. Untuk tahu cara menghitung perkalian ya harus diketahui langkah-langkahnya. Tadi sudah definisi pengenalan algoritma, selanjutnya sifat algoritma. Dalam penulisan algoritma itu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu, kecuali nanti kalau penulisan flowchart. Flowchart itu algoritma yang dituliskan secara simbol, biar semua orang bisa paham, karena kan bahasa manusia beda-beda. Kalau ada orang Indonesia membuat algoritma dengan bahasa Indonesia, mungkin orang Barat yang nggak bisa baca, makanya dibuat flowchart atau simbol, jadi orang tahu bahasa universal. Oke. Contoh sederhana, langsung saja contoh sederhana. Yaitu algoritma memasak mie instan. Bisa dibaca di sana. Langkah-langkahnya, pertama rebus air hingga mendidih. Masukkan mie instan ke dalam air tersebut. Tunggu 3 menit. Angkat dan tiriskan, campurkan bumbu-bumbu aduk hingga rata, mie siap disajikan. Ini contoh algoritma memasak mie instan ya. Bisa dimulai di awal itu dengan mulai, terus di akhir paling bawah selesai, untuk menandakan permulaan dan tanda akhir. Contoh yang selanjutnya, algoritma menghitung luas persegi panjang. Kita disuruh buat program menghitung luas persegi panjang. Nah, kita kan harus tahu dulu algoritmanya supaya nanti program itu bisa menyelesaikan masalah menghitung luas persegi panjang. Pertama, mungkin ini bisa ditulis pertama mulai. Kedua, masukkan panjang untuk mengetahui panjang persegi panjangnya, terus masukkan lebar. Nilai luas adalah panjang dikalikan lebar. Terus tampilkan luas, ini akan ketemu. Sama dengan algoritma menghitung luas segitiga. Masukkan alas, masukkan tinggi, hitung luas dengan cara kalikan alas dengan tinggi, lalu dikalikan dengan 0,5 atau setengah alas kali tinggi. Selanjutnya cetak luas segitiga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Belum ada ya. Kita lanjutkan. Tadi algoritma, selanjutnya flowchart atau pseudocode.
Tadi sudah dijelaskan, flowchart itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya diagram alir untuk menggambarkan alur logika dalam komputasi digunakan standar pemodelan yaitu menggunakan flowchart. Kalau dalam pemrograman berorientasi objek, nanti kalian mengenal namanya UML, Unified Modeling Language, yaitu menggunakan diagram activity. Nah, itu ini untuk pengenalan saja. Sekarang kita fokusnya ke flowchart. Nah, simbol-simbol dalam flowchart untuk yang pertama kali ngerti bisa dilihat di sini. Flowchart direction simbol itu tanda hubungkan antara simbol satu dan simbol lain. Terminator simbol yaitu simbol untuk permulaan, start, dan akhir. Tentunya seperti ini. Konektor ini untuk menghubungkan seumpama tidak cukup satu halaman. Nanti kasih contoh. Bisa dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk dinam seperti ini. Kalau proses, kalau dalam algoritma itu membutuhkan proses, simbol proses menggunakan segitiga, segi 4. Kalau simbol decision, pemilihan, kalau ada if, itu pakai apa namanya, segi 4 kebalik ya, horizontal. Terus ada simbol input, kalau dalam program atau algoritma itu membutuhkan input, mungkin input panjang, masukan lebar, itu pakai sejajar ginjal. Ini bisa dibaca sendiri ya teorinya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di grup WA saya pribadi, nggak apa-apa. Kita langsung ke contoh aja biar semuanya ngerti. Dari situ langsung ke praktek. Prakteknya dengan otomatis dengan tugas ya. Kalau prakteknya enggak, ya tugas nggak mungkin terlaksana. Contoh ini contoh flowchart menghitung luas persegi panjang. Di atas mulai ada simbol penghubung. Ini masukkan input, masukkan panjang, masukkan lebar. Bisa ditulis satu-satu seperti ini ataupun ditulis langsung input, masukkan lebar, bawahnya masukkan panjang dalam satu kotak. Terus ini simbol proses, persegi panjang, luas sama dengan panjang P kali lebar. Ini harusnya panjang dikali lebar ya, karena kalau di sini atasnya variabelnya panjang, di sini juga harus panjang kali lebar. Selanjutnya untuk cetak sama dengan proses input ya, tampilkan luas, terakhir selesai. Ini contoh pembuatan flowchart mencari luas persegi panjang. Selanjutnya ini contoh flowchart menghitung, mencari bilang apakah bilangan itu genap atau ganjil. Mungkin untuk pertemuan ini baru ke flowchartnya, mungkin pertemuan depan langsung ke pembuatan programnya. Nanti kalau kita pakai bahasa pemrograman C++. Input bilangan, start, masukkan bilangan atau angka, contohnya mungkin 20 gitu ya. Hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. 20 dibagi 2, sisa baginya berapa? 20 bagi 2 kan 10, sisanya nggak ada. Berarti sisanya 0. Ini adalah konektor untuk ke halaman selanjutnya ya. Jadi kalau semuanya nggak cukup, kasih simbol lingkaran, dikasih tanda A atau 1. Di sini nanti bisa angka A atau 1. Selanjutnya, apakahnya sisa 0? Tadi kan kita bilangan 20, kita bagi 2, sisanya 0. Jika iya, berarti bilangan genap. Jika tidak, dia akan ke samping, mencetak di layar bilangan ganjil.
Soalnya angkanya 11 ya. 11 bagi 2 berapa? 11 bagi 2 kan 5, sisanya 1, berarti ada sisa. Berarti sisanya kan nggak 0, berarti dia masuk ke bilangan ganjil. Ini contoh algoritma mencari bilangan genap dan ganjil. Selanjutnya ke contoh mencari nilai kelulusan mahasiswa ya. Di sini ada pengecekan. Jadi kita pertama mulai masukkan nama mahasiswa dan nilai. Jadi satu nama, berarti ada dua variabel, nama mahasiswa dan nilai. Terus turun ke bawah, ini simbol untuk pengecekan, if, apakah jika nilai lebih besar 70, jadi nilai yang dimasukkan tadi dicek. Kalau nilainya lebih besar 70, keterangan lulus. Ini keterangan sama dengan, jadi variabel keterangan isinya lulus. Kalau nilainya lebih kecil dari 70, dia keterangan tidak lulus. Nah, setelah itu baru dicetak di layar. Tampilkan nama, tampilkan nilai, dan keterangan. Di sini saya kasih contoh flowchartnya. Mungkin di pertemuan depan saya kasih contoh dalam pembuatan programnya dengan bahasa pemrograman C++. Itu tadi untuk if. Jadi dalam pemrograman itu kita mengenal ini ya, 3 istilah pemrograman terstruktur yang turun dari atas ke bawah seperti ini. Dan pemrograman percabangan sama perulangan. Kalau percabangan ya, seperti ini, bercabang menjadi 2, ya dan tidak. Kemudian if nilai ini, sama yang terakhir tadi contoh perulangan, yaitu program itu berulang menggunakan for. Mulai, contohnya ini untuk 11 sampai x sama dengan 15 sampai x lebih besar 10, tampilkan nilai x. Ini menampilkan nilai 15 sampai 10 untuk mundur ke belakang. Jadi ini contohnya 15 sampai lebih besar 10. Tampilkan nilai x pertama 15, x sama dengan x kurang 1, dia berubah menjadi 14. Habis itu naik ke atas. 14 masih lebih besar 10, tampilkan nilai x 14. 14 dikurangi lagi 1 menjadi 13. Habis itu dia naik lagi ke atas. Ini berulang terus sampai nilainya 9 ya. 9 lebih besar 10 enggak. Itu dia ke samping, selesai. Ini contoh flowchart perulangan for. Di sini ada yang ditanyakan masalah algoritma dan flowchart. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ini berarti paham atau nggak paham? Paham. Paham, Pak. Iya, paham. Bagus. Habis itu kita langsung ke tantangan pertama. Saya upload dulu di website saya tugasnya.
Loading. Tugas pertama ini kalian kerjakan, tulis di laporannya di Word, terus kalian upload di Google Drive masing-masing. Nanti saya kasih Google Form-nya untuk pengumpulan tugasnya. Kalian cukup upload Google Drive masing-masing. Tugas soal algoritma pertama, kalian buat algoritmanya di atas, 1 mulai, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, sampai terakhir selesai. Habis itu bawahnya flowchart-nya dalam bentuk simbol seperti tadi. Soalnya cuma satu ya, cuma satu nomor, nggak banyak. Jika terdapat 3 buah gelas, A berisi air warna biru, ini ukurannya sama ya, B berisi air warna merah, dan C tidak berisi air. Buatlah algoritma untuk menukar isi gelas A isinya kan warna biru, dipindah ke gelas B, sehingga air warna merah berada di gelas A dan air warna biru berada di gelas B. Ngerti soal ini ya, paham maksudnya ya? Wah, ada yang nanya lewat WA. Untuk batas pengumpulan, bukan, mata kuliah lain. Tugas sudah saya upload di website saya, kalian bisa kalian buka. Tugas bisa dilihat di sini ya. Loading. Untuk batas terakhir pengumpulan, saya nggak membatasi cepat-cepat ya, jadi batas terakhir semua tugas yang saya berikan itu sampai sebelum ujian tengah semester. Jadi kalau ada tugas selama ujian sebelum UTS, batasnya sebelum UTS. Nanti UTS saya rekap, setelah itu kalau ada tugas lagi setelah UTS, batasnya UAS saya rekap. Jadi batasnya sebelum UTS ya. Tapi jangan mengumpulkan mepet-mepet UTS, karena emang penilaiannya beda ya. Kalau mengumpulkan duluan, waktunya lebih cepat, nanti ada reward sendiri, nilainya pasti beda sama mengumpulkan yang terakhir. Kalau kalian buka di website ini, di atas ada menu home beranda semester 1, semester 3, semester 5, semester 7 ya. Sama ini ada, saya kasih ebook gratis, bisa kalian baca. Karena ini semester 1, kalian pilih semester 1, di algoritma pemrograman kalian klik. Di situ nanti ada daftar pertemuan. Ada yang baru masuk.
Di situ ada pertemuan minggu ke-1, ada materi yang saya sampaikan dalam PPDF tadi, sama tugas ya. Kalian klik tugas. Kalau disuruh masukkan password, passwordnya OPP 2020. Tugasnya kalian bisa baca. Terus nanti link pengumpulannya akan saya taruh di bawah gambar ini dalam bentuk Google Form. Habis ini saya buat termasuk absensi. Jangan lupa ditulis nama sama NIM di laporannya, biar saya tahu. Passwordnya UPP 2020. Semua password di website ini sama ya, UPP 2020. Jadi kalau kalian pengen mempelajari mata kuliah lain yang saya ajar, mungkin di semester 3, rekayasa perangkat lunak, semester 5, sistem manajemen basis dasar, rekayasa perangkat lunak, pengujian software, basis data Oracle, untuk lihat-lihat aja apa yang dipelajari, biar untuk persiapan, boleh. Passwordnya sama, UPP 2020. Itu aja ya, jadi perkuliahan saya teori mungkin sehari atau 2 hari saya upload di sehari atau 2 hari ya, kalau ada waktu sehari atau 2 hari sebelumnya saya upload di website saya. Kalian pilih pertemuan minggu kedua semuanya, kalian baca dulu, terus ketika Zoom ya, ketika Google Meet, saya hanya menjelaskan sebentar, tanya jawab yang kurang paham biar lebih efektif ya, biar nggak lama-lama juga. Sama pembahasan tugas, nanti saya bahas tugas minggu sebelumnya sama pembahasan tugas minggu kedepannya. Kalau tugasnya rumit mungkin nanti saya kasih contoh. Ada yang ditanyakan? Sudah tahu untuk pembuatan flowchart itu pakai tool apa? Mungkin ada yang tahu? Microsoft Basic, Pak. Microsoft Basic. Iya, Visual Basic, Pak. Oh, Visual Basic. Oh iya, saya kurang tahu. Saya biasanya kalau saya pakai Visio, Microsoft Visio, MS Visio. Kalau nggak mau ribet sebenarnya bisa pakai tool online ya, flowchart online, flowchart tool online. Jadi nggak perlu install di aplikasi. Mungkin di HP Android juga ada untuk pembuatan flowchart. Mungkin bisa saya pilih salah satu, flowchart maker online. Bisa nanti save-nya dalam bentuk JPG. Kalau pengen install bawaannya tambahannya Microsoft Office ya, Microsoft Visio, tampilannya sama-sama MS Word. Yang mau khusus untuk pembuatan flowchart. Ini video yang terbaru. Yang lain ada yang ditanyakan? Untuk pola absennya bagaimana Pak? Absen pakai Google Form ya. Bentar saya buat dulu. Saya tadi udah buat dulu.
algoritma pemrograman. Nanti saya buatkan absen dalam bentuk Google Form. Yang lain ada yang ditanyakan mungkin?